Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur karena di tengah dunia yang sibuk dan penuh tekanan ini, Tuhan masih menyediakan waktu dan ruang bagi kita untuk duduk diam, mendengarkan suaranya, dan dikuatkan oleh kasih-Nya. Dan hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat akrab di telinga kita, namun seringkali luput dari perenungan yang dalam, yaitu makna dari doa Bapa Kami. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu mengenal Engkau lebih dalam. Bukalah pikiran kami, lembutkan hati kami, agar kami benar-benar memahami makna doa yang Kau ajarkan. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan kekuatan bagi langkah kami hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, hampir setiap orang Kristen hafal doa ini. Kita ucapkan dalam ibadah, di sekolah minggu, bahkan mungkin otomatis keluar saat kita tak tahu harus berkata apa dalam doa. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh memahami maknanya? Mari kita baca bersama-sama Matius 6, ayat yang ke-9 sampai ke-13. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Ini bukanlah sekedar doa hafalan. Ini adalah kerangka doa yang Yesus ajarkan sendiri, penuh dengan kedalaman rohani. Mulai dari hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa, kerinduan akan kerajaan-Nya, kebutuhan sehari-hari, pengampunan, hingga perlindungan dari si jahat. Berikutnya, mari kita lihat ayat yang juga menguatkan kita dari Lukas 11, ayat pertama sampai kedua, yang berkata, "Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepadanya, 'Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-murid-Nya.' Maka Ia berkata kepada mereka, 'Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.'" Di sini cukup menarik, karena murid Yesus tidak minta cara berkhotbah atau membuat mukjizat, tapi mereka meminta, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Karena mereka melihat bahwa doa Yesus bukanlah sebuah rutinitas belaka, tetapi sebuah relasi dan hubungan, suatu ikatan batin dan jembatan antara anak dan Bapanya di surga. Saya teringat kisah seorang pria tua. Setiap pagi, ia berdiri di balkon rumahnya sambil mengucapkan, "Bapa kami yang di surga," dengan mata yang berkaca-kaca. Ketika ditanya, mengapa ia menangis, ia menjawab dengan pelan, "Karena ketika aku mengucap Bapa kami, aku sadar, aku tidak sendirian. Aku punya Bapa surgawi yang tidak pernah meninggalkan aku, dan Ia yang selalu mendengarkanku, bahkan saat dunia tak lagi peduli dengan aku." Saudara, doa bukan tentang banyaknya perkataan, tapi tentang relasi. Tuhan rindu kita datang bukan hanya saat butuh, tapi karena kita rindu berada dekat dengannya. Mari kita renungkan bersama-sama bagian-bagian dari doa Bapa kami. Saat kita berkata,
Bapa kami yang di surga. Sadarkah bahwa kita diundang menyapa Allah sebagai Bapa? Dan saat kita berkata, "Dikuduskanlah namamu," maka hidup kita sungguh-sungguh memuliakan namanya. Lalu saat kita berkata, "Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu," di sini apakah kita siap untuk taat terhadap firman Tuhan? Dan berikutnya, saat kita berkata, "Berikanlah kami," di sini apakah kita sudah benar-benar mengandalkan Tuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari? Lalu saat kita berkata, "Ampunilah kami," sudahkah kita mengampuni orang lain seperti kita minta diampuni? Dan yang terakhir adalah saat kita berkata, "Jangan membawa kami ke dalam percobaan." Di sini, apakah kita sudah berserah sepenuhnya kepada perlindungan Tuhan? Doa ini adalah cermin yang menunjukkan kondisi hati kita, dan doa ini bisa menjadi panduan dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya hafalan saja. Saudara, ketika kita berdoa Bapa kami, janganlah terburu-buru. Renungkanlah baik-baik maknanya. Biarlah setiap kalimat menjadi doa yang hidup, bukan sekedar kebiasaan. Ingatlah, Yesus tidak memberikan formula untuk dihafal semata, tapi pola hubungan yang dalam antara kita dan Bapa. Maukah hari ini kita kembali pada esensi doa ini? Bukan hanya meminta, tetapi membangun relasi yang intim dan penuh kasih dengan Allah. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat hati yang berserah. Ajari kami untuk tidak hanya berdoa dengan bibir, tapi juga dengan hati kami. Tuntun kami dan ajar kami untuk hidup dalam kehendak-Mu, mengandalkan-Mu setiap hari untuk mengasihi sesama seperti Engkau telah mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, doa Bapa kami adalah lebih dari sekedar doa hafalan saja. Namun, itu adalah undangan untuk kita dalam hubungan yang nyata dengan Allah. Mari kita renungkan kembali setiap kata yang kita ucapkan, dan biarlah hidup kita mencerminkan isi doa itu. Jika renungan ini memberkati kamu, jangan lupa bagikan kepada orang lain, dan teruslah membangun hidup doamu. Sampai jumpa kembali di renungan berikutnya. Tetap setia, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai. Shalom.